Pelukan Ibu oleh Puspa Dani. Sakit hati saya, Bu, katanya dengan suara bergetar. Seorang wanita muda berdiri terpaku di depan pintu rumahku. Dia mengkhianati saya. Lanjutnya lagi. Pandangan matanya terlihat mengandung bara. Wanita yang masih muda itu bernama Yuniar. Tiba-tiba saja sore itu datang ke rumahku. Sejenak aku terpana. Kemudian tidak lama kupersilahkan dia masuk. Duduklah, ujarku pelan. Yuniar pun mengambil posisi duduk di kursi sebelahku. Raut mukanya kusut, seakan menggambarkan suasana hatinya yang tengah gundah gulana. Sudah lama saya mencari ibu. Sayang ibu selalu tidak di rumah. Saya mau curhat. Lirih suara Yuniar. Beberapa hari ini aku memang jarang di rumah karena kesibukan pekerjaan. Kedua bola mata Yuniar menatapku dengan pandangan harap. Perasaan haru pun menyapa lembut renung kalbuku. Ya Allah, sebegitu besar keinginannya untuk bertemu. Padahal rumahku dengan tempat tinggalnya lumayan jauh juga. Batinku. Saya sudah tidak memiliki ibu. Beliau menghilang entah kemana. Saya merasa hanya pada ibu seoranglah pedih ini bisa dibagi. Racaunya yang membuatku terkesima. Kupandangi wanita muda bernama Yuniar itu sekali lagi. Tak kutemukan kebohongan di wajahnya yang lugu. Dia ingin meluahkan kegalauan yang tengah membelenggu sukmanya. Sebenarnya ia mengadukan semua ini kepada ibunya. Sayang ibu kandungnya entah di mana sekarang. Tiba-tiba naluri keibuanku muncul. Aku siap mendengar semua resah jiwanya. Semoga aku tidak mengecewakan Yuniar yang tengah terluka. Tenang Yuniar, istighfar, tarik nafas dalam-dalam, biar hatimu lega, ujarku lembut. Yuniar pun patuh dan mengerjakan semuanya. Hingga kemudian dia terlihat lebih tenang. Nah, sekarang coba ceritakan semua yang membuatmu terluka. Aku
berusaha untuk memposisikan diri sebagai ibu untuknya. Kebetulan usianya juga tidak jauh berbeda dengan putri sulungku. Sejenak Yuniar memperbaiki duduk, menarik nafas dalam-dalam, dan selanjutnya mulai bercerita. Saya tertipu, Bu. Saya telah rela menerima suami apa adanya. Malah dia mengkhianati saya, katanya dengan suara serak. Kutatap mata Yuniar yang basah sambil mengelus pundaknya. Seakan ku ingin alirkan kekuatan pada wanita muda belia itu. Selain itu, aku juga ingin meyakinkan Yuniar bahwa dia tidak sendiri. Ada aku seorang ibu yang siap menampung segala kegalauan hatinya. Dengan gamblang, Yuniar bercerita tentang luka yang ditorehkan oleh lelaki yang dicintainya. Dia merasa tersipu. Dulu dirinya mau diajak menikah karena penampilan suaminya itu tampak alim dan baik perilakunya. Yuniar pun rela diajak susah. Kebetulan pekerjaan sang suami berjualan ikan. Maka dengan penuh keikhlasan, Yuniar membantu pekerjaan suaminya berdagang. Tidak memegang uang sepersen pun pernah dicobanya. Namun dia tetap berusaha untuk bersabar. Demikian antara lain curhatan Yuniar yang dia luahkan kepadaku. Saya tidak masalah hidup miskin, asal dia jujur dan sayang kepada saya, Bu. Bisa keluh dengan air mata berlinang. Terhenyuh hatiku mendengar cerita Yuniar. Aku tahu dan dapat merasakan dia wanita yang baik serta apa adanya. Perih yang dirasakan Yuniar saat itu sepertinya ikut pula mengiris hatiku. Di sela-sela bercerita, sesekali Yuniar menyeka air mata yang berderai di pipinya yang tirus. Perasaan iba semakin menyergap hati. Juga seperti Yuniar, merindukan seorang ibu yang meninggalkannya semenjak masih kanak-kanak. Lihat wajah saya, banyak hitam-hitamnya, Bu. Isak Yuniar mengambil meraba mukanya. Ku perhatikan wajah Yuniar dengan seksama. Memang benar, kulihat mukanya tampak menghitam.
Saya berjualan ikan setiap hari di bawah terik matahari. Ujarnya masa masih terisak. Tangis Yuniar semakin menjadi tak bisa ditahan. Hatiku pun bertambah luruh. Tak terasa air mataku ikut berlinang. Namun cepat ku hapus. Jangan sampai dia tahu sebenarnya aku juga seorang wanita yang rapuh. Aku harus tampil kuat di depan Yuniar. Aku terus berusaha untuk menenangkannya, memberikan dia nasihat agar dia tenang dan bersabar. Berpasrahlah dan berserah dirilah kepada Allah, ujarku seraya memeluk bahunya. Ku ambil gelas berisi air hangat yang tadi kuhidangkan di meja. Lalu kuberikan kepada Yuniar dan Yuniar meneguk air itu. Tatapan matanya terlihat jauh menerawang. Kelelahan dan rasa tak berdaya jelas tergambar di wajahnya. Semua yang dipaparkan Yuniar sesungguhnya membuatku miris. Kaumku yang semestinya disayang dan dihargai ini malah dilecehkan. Aku yakin kisah Yuniar yang hanya baru segelintir dan cerita kaumku yang tersakiti. Itukah yang dinamakan suratan takdir? Beberapa kalimat istighfar mengalir dari bibirku. Kata Yuniar lagi, suaminya juga telah menikah dengan wanita selingkuhannya itu, tanpa meminta izin atau menceraikan dirinya terlebih dahulu. Yang lebih menyakitkan, suami saya mengucapkan kata cerai untuk saya di depan istri barunya, Bu. Ungkapnya terbata. Aku semakin geleng-geleng kepala mendengarkan cerita Yuniar. Tegas sekali laki-laki itu. Apa tidak terpikir olehnya, andai hal itu terjadi pada ibu atau saudara perempuannya? Wanita muda yang malang. Semoga dia bisa kuat, tegar melewati semua ini. Yuniar akan melakukan hal-hal yang buruk. Sebab katanya, dia tidak bisa melupakan laki-laki yang telah mencampakkannya. Serta pikirannya buntu sekarang. Akhirnya, Yuniar berhenti bercerita. Mungkin kegundahan hatinya sudah dia tumpahkan sekarang. Kubiarkan dia menangis sepuas-puasnya. Mudah-mudahan itu dapat membuatnya lega. Kemudian
Tangis Yuniar pun melambat hingga menyiksakan isakan kecil. Kulurkan tisu untuk menghapus air mata. Mata yang masih menggenang di pipinya. Pelan-pelan aku mulai memasukkan rasa agar dia bersabar. Semua sudah suratan dari Allah. Dia harus ikhlas menjalani. Juga mesti yakin bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Yuniar tampak mulai mencerna semua yang aku utarakan. Wajahnya berangsur-angsur tenang dan mencoba untuk tersenyum. Meskipun sedikit agak dipaksa. Sesekali kepalanya mengangguk, mengiyakan semua yang kusampaikan. Semoga nasihat yang kuberikan bisa meringankan kegundahan batinnya. Selanjutnya kupersilahkan Yuniar mencicipi kue yang terhidang di meja. Kualihkan pembicaraan, berharap dia bisa melupakan sejenak perih hatinya. Alhamdulillah, wajahnya semakin cerah. Pertanda suasana hati wanita itu mulai membaik. Akhirnya Yuniar berpamitan, memelukku erat dan ucapkan terima kasih. Berulang kali keluar dari bibirnya. Terima kasih atas kesediaanku yang berkenan menerima curhatan hatinya. Aku mengantar Yuniar hingga ke pintu. Tak lupa ku ingatkan sekali lagi agar dia tegar, bersabar, dan berserah diri selalu kepada Allah. Yuniar menganggukkan kepala sambil tersenyum. Ya Allah, semoga dia kuat. Hari ini Jumat, jadwal mingguan taklim ibu-ibu masjid di kampungku. Subhanallah, di dalam masjid aku bertemu Yuniar. Dia tampil mengenakan busana syar'i bernuansa coklat susu. Terlihat anggun dengan wajah yang lebih tenang. Seuntai senyum menghiasi bibirnya. Usai taklim, Yuniar mendekatiku. Tanganku dicium dan disalami erat tanpa sempat kucegah. Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah ikhlas dan saya pasrahkan semuanya kepada Allah.
Ucapnya pelan sambil tersenyum. Subhanallah, alhamdulillah. Puji-pujiku kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Yuniar bisa menerima semua yang menimpanya dengan ikhlas, serta berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Kepeluk Yuniar pelukan seorang ibu. Hatiku turut merasa bahagia melihat dirinya kembali tenang dan ceria. Ya Allah, berikanlah jodoh pengganti yang lebih baik untuk Yuniar. Doaku dalam hati.